Selamat pagi dan shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan bahwa pagi ini kita boleh datang beribadah bersama-sama, baik di tempat ini maupun live streaming di rumah. Tetapi itu tidak menghalangi kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Baik Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita sebelum kita masuk ke dalam ibadah ini. Saya mengajak kita bangkit berdiri, kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus agar ibadah ini berkenan di hadapannya. Dengarkanlah ayat panggilan ibadah yang diambil daripada Mazmur nomor 66, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua berbunyi demikian. Bersorak-soralah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memulai ibadah kita akan naikkan sebuah pujian, sukacita ku sembahkan. Bintang fajar memuji dia dan manusia berpadu. Bintang fajar memuji dia dan manusia berpadu. Dengan kasih yang memerintah kita dipersatukan. Ku bernyanyi tak berhenti mengalahkan musuhku. Riuh-riang membawaku dalam kidung yang menang. Jemaat dipersilakan duduk. Dengarkanlah firman Tuhan yang terambil daripada Mazmur nomor 90 ayat yang ke-7 sampai ke-8 berbunyi demikian. Sungguh, kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tentulah setiap manusia tidaklah luput daripada dosa. Tetapi karena kasih Dia, anugerah Tuhan, maka pengampunan itu diberikan kepada kita semua.
Kita hanya perlu datang dengan iman, mengakui di hadapannya. Ketika kita mengakuinya, Dia tidak lagi mengingat kesalahan kita, tetapi Dia menghapusnya, menjadikannya putih, seputih bulu domba. Tak kau lupakan diriku, kau ingatku adalah debu seputih bulu domba. Tak kau lupakan diriku, kau ingatku adalah debu, tetapi kau mengakukannya di hadapan malaikatmu. Tak kau hapuskan namaku dari kitab kehidupanmu. Kau tak malu mengakuinya di hadapan Bapa. Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah kain kesumba, Engkau menjadikanku putih seputih bulu domba. Tak kau hapuskan namaku dari kitab kehidupanku. Tak kau hapuskan namaku dari kitab kehidupanmu. Kau tak malu mengakuinya di hadapan Bapa. Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah kain kesumba, Engkau menjadikanku putih seputih bulu domba. Jemaat dipersilakan berdiri. Bapa di dalam surga, kami datang di hadapan-Mu dengan penuh rasa penyesalan. Karena kami telah berbuat kesalahan. Kami telah gagal melakukan firman-Mu. Kami telah mendukakan Engkau. Ampunilah kami yang tidak berdaya ini, Tuhan. Ampunilah kami yang kadang atau bahkan seringkali menyia-nyiakan kasih dan pengampunan-Mu. Kami mohon Engkau mau mengampuni dan menyucikan kami dari segala kesalahan kami. Kami bersyukur karena kasih-Mu tidak pernah berubah. Kasih-Mu besar yang senantiasa mau mengampuni kami.
manusia yang tidak berdaya ini. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk jemaat sekalian. Janji pengampunan dosa diambil dari Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Mari kita responi pengakuan dosa kita dengan sebuah nyanyian syukur, hanya darahnya Yesus. Luput dari hukuman hanya oleh darah Yesus yang dapat selamatkanku. Hanyalah darahnya Yesus, darahnya yang kudus, membasuh dosaku. Tiada yang lain, hanyalah darahnya Yesus. Dosaku diampuni, hanya oleh darah Yesus. Tutur dan perbuatanku, hanyalah darahnya Yesus. Darahnya yang kudus, membasuh dosaku. Tiada yang lain, hanyalah darahnya Yesus. Tiba saatnya bersama dengan umat Tuhan dari segala tempat dan di segala abad, kita akan mengikatkan pengakuan iman kita. Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, sebuah pujian yang akan mengiringi kita, yaitu Peganglah Tanganku, Roh Kudus. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari, agar aku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku pada segala kebenaran. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari.
mengikuti jalanmu, agar ku tidak tersesat mengikuti jalanmu. Agar ku tidak Tersesat mengikuti jalanmu. Saudara-saudara, mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami datang ke hadapan-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur di hari Minggu ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Meskipun kami melakukannya secara online di rumah-rumah. Tuhan, biarlah ketika kami datang beribadah kepada Tuhan, kami memohon biarlah kuat kuasa Roh-Mu yang kudus bekerja buat setiap kami. Ketika kami memuji Tuhan, biarlah hati kami sungguh-sungguh terarah untuk memuji Engkau ya Tuhan. Ketika kami bersama-sama mendengar kebenaran firman-Mu, biarlah hati kami bersama-sama kami terbuka untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami memohon biarlah pada hari ini Kau berbicara kepada setiap kami. Nyatakan firman-Mu bagi setiap kami. Kami butuh akan firman-Mu ya Tuhan di tengah-tengah zaman yang semakin sulit ini. Kami perlu firman-Mu. Berbicaralah buat setiap kami. Kami memohon akan pertolongan pimpinan untuk hamba-Mu yang memberitakan. Dan jemaat-jemaat-Mu yang mendengar firman-Mu. Biar kami bersama-sama ditolong untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk pemberitaan firman Tuhan pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu, saudara-saudara, selamat beribadah di dalam rumah Tuhan dan saudara-saudara yang menyaksikan secara online di YouTube channel. Biarlah kita sama-sama pada hari ini membuka hati kita untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, pada minggu ini kita akan bersama-sama mengeksposisi satu bagian di dalam surat 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang kedua. Kita akan sama-sama merenungkan satu tema, yaitu berpeganglah pada perkataan nabi dan rasul. Saya mengajak kita saudara-saudara untuk melihat bagian firman Tuhan di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang kedua. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini buat saudara-saudara sekalian. Ayat 1 dikatakan, saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua, kata Petrus, yang kutuliskan kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan. Ayat yang kedua dikatakan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Saudara-saudara, pada tanggal 4 September tahun 1987, seorang pilot yang bernama Henry Dempsey, dia melakukan sebuah perjalanan, dia melakukan sebuah penerbangan dengan sebuah pesawat Eastern Express yang dia kendarai, yang dia kemudikan. Saudara-saudara, ini adalah sebuah pesawat kecil yang berpenumpang sekitar 15 orang. Dan dalam perjalanan Henry Dempsey bersama dengan co-pilot tanpa penumpang,
dia melakukan perjalanan dari Portland menuju ke Boston di Amerika Serikat. Saudara-saudara, pilot yang berusia 46 tahun ini ketika dia melakukan penerbangan, tiba-tiba dia mendengar ada suara yang begitu berisik di bagian belakang pesawat. Pada waktu dia mendengar suara yang begitu berisik di bagian belakang, maka dia menyerahkan kemudi pilot tersebut kepada co-pilotnya untuk mengendarai pesawat tersebut. Dan kemudian dia hendak mengecek ke belakang pesawat apa yang menyebabkan suara berisik di dalam pesawat tersebut. Dan pada waktu dia coba untuk mengecek dan pada waktu dia sedang berjalan menuju ke belakang pesawat, tiba-tiba terjadi sebuah turbulensi di dalam pesawat itu yang menyebabkan Henry Dempsey tiba-tiba sang pilot terlempar ke belakang pesawat. Dan pada waktu Henry Dempsey terlempar ke belakang pesawat, tiba-tiba dia melihat ternyata ada pintu pesawat tersebut tidak terkunci dengan rapat. Ini yang menyebabkan suara berisik di pesawat tersebut. Dan kemudian saudara-saudara, pintu tersebut tiba-tiba terbuka dan menyebabkan Henry Dempsey tersedot keluar dari pesawat tersebut. Maka co-pilot yang melihat tanda di pesawat tersebut bahwa pintu pesawat terbuka, maka dia dengan cepat menghubungi menara pesawat. Dia menghubungi menara bandar udara yang terdekat untuk dia bisa menurunkan pesawatnya. Dia coba kontak dan kemudian dia menghubungi bahwa seorang pilot telah terlempar keluar dan pintu pesawat dalam keadaan terbuka. Ini adalah satu keadaan darurat, emergency. Maka saudara-saudara, pada waktu bandar udara terdekat mendengar berita ini, maka mereka menyiapkan segala peralatan untuk keadaan emergency untuk pesawat Eastern Express tersebut. Dan kemudian sang co-pilot, dia kemudian mendaratkan pesawatnya di bandar udara terdekat, di lapangan udara terdekat. Dan begitu co-pilot tersebut mendaratkan pesawatnya, mereka semua melihat ada seorang yang berpegangan erat di belakang pesawat. Dia memegang anak tangga di dalam pesawat tersebut begitu erat. Dan kemudian pilot tersebut adalah Henry Dempsey yang selamat. Ketika dia terlempar keluar, entah bagaimana dia memegang sebuah anak tangga yang ada di dalam pesawat tersebut. Dan kemudian saudara-saudara, dengan pesawat dengan kecepatan 320 km per jam. Dengan ketinggian 4.000 di atas kaki. Henry Dempsey dia memegang anak tangga pesawat tersebut. Sehingga ketika pesawat tersebut mendarat, Henry Dempsey menjaga untuk kepalanya tidak terbentur dengan landasan yang ada. Dia menjaga dirinya untuk bisa tetap selamat. Dan dia berpegangan kepada anak tangga pesawat tersebut. Saudara-saudara, yang menyelamatkan Henry Dempsey adalah dia berpegangan begitu erat kepada anak tangga pesawat tersebut. Dia berpegangan begitu erat sehingga ketika orang-orang hendak menyelamatkan Henry Dempsey, orang-orang butuh beberapa menit untuk melepaskan genggaman Henry Dempsey yang begitu kuat memegang anak tangga pesawat tersebut. Saudara-saudara, kita juga adalah orang-orang yang akan berpegang kepada apa yang dapat menyelamatkan kehidupan kita. Saudara-saudara, kita tidak berpegang kepada apa yang tidak dapat menyelamatkan hidup kita.
tetapi kita adalah orang-orang yang akan berpegang kepada apa yang dapat menyelamatkan hidup kita. Di dalam surat 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang kedua. Petrus ketika dia mengatakan bahwa tujuan surat yang dia tulis adalah supaya kamu dikatakan. Kamu di sini adalah jemaat yang ada di provinsi Romawi yang biasa disebut jemaat yang ada di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Supaya kamu mengingat. Saudara-saudara, kata mengingat di sini menunjukkan kepada bahwa mereka telah tahu kebenaran firman Tuhan. Tetapi mereka perlu diingatkan ulang. Mereka perlu diberitahu ulang untuk mereka tetap berpegang kepada firman Tuhan itu. Dilanjutkan dikatakan supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu yang telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Rasul Petrus mengatakan supaya jemaat yang ada di Asia Kecil berpegang kepada perkataan nabi-nabi kudus dan berpegang kepada perkataan rasul-rasul. Saudara-saudara, nabi-nabi adalah orang-orang yang menyampaikan firman Tuhan buat umat Tuhan pada saat itu di dalam perjanjian lama. Mereka memberitakan firman Tuhan untuk mengencourage jemaat, untuk mendorong jemaat, untuk mereka mempercayai Tuhan. Untuk mereka memiliki iman kepada Tuhan. Kadang-kadang di tengah-tengah tantangan ada begitu jemaat yang begitu takut. Ada begitu jemaat yang mulai kehilangan iman mereka. Maka nabi-nabi di sini mereka menyampaikan perkataan Tuhan untuk mengingatkan umat Tuhan untuk kembali mempercayai Tuhan. Saudara-saudara, kadang-kadang nabi-nabi juga berbicara untuk menegur umat Tuhan yang sudah menyimpang, yang sudah jauh dari Tuhan untuk kembali kepada Tuhan. Nabi-nabi mereka menyampaikan firman Tuhan, perkataan Tuhan. Untuk setiap umat Tuhan mentaati apa yang Tuhan katakan kepada mereka. Saudara-saudara, di sini juga dikatakan ada rasul-rasul. Rasul-rasul adalah orang-orang yang memberitakan Injil Kristus. Orang-orang yang memberitakan tentang Kristus yang mati disalibkan untuk menebus dosa manusia. Para rasul adalah orang-orang yang memberitakan tentang Kristus yang telah bangkit untuk memberikan hidup yang kekal buat setiap orang yang percaya. Saudara-saudara, dengan kata lain para rasul dan para nabi, mereka adalah orang-orang yang memberitakan firman Tuhan. Untuk setiap kita bisa mentaatinya. Untuk setiap kita bisa berpegang kepada perkataan rasul, perkataan nabi. Kita berpegang kepada perkataan firman Tuhan. Saudara-saudara, kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan melalui karya penebusan Kristus di kayu salib. Dan bukankah kita seharusnya adalah orang-orang yang berpegang kepada firman Tuhan? Saudara-saudara, bukankah kita seharusnya menjadi orang-orang yang terus-menerus mengingat akan firman Tuhan di dalam kehidupan kita? Saudara-saudara, kenapa kita perlu sebagai orang Kristen berpegang kepada firman Tuhan? Atau kenapa kita perlu sebagai orang Kristen, kita perlu mengingat akan perintah Tuhan? Kalau kita melihat di dalam konteks surat 2 Petrus, saudara-saudara, maka kita perlu berpegang kepada firman Tuhan untuk menghindarkan kita dikuasai atau dipengaruhi oleh hawa nafsu dan keserakahan.
kita perlu berpegang kepada firman Tuhan untuk menghindarkan kita dikuasai atau dipengaruhi oleh hawa nafsu dan keserakahan. Saudara-saudara, tanpa berpegang kepada firman Tuhan, maka mudah sekali hidup kita dikuasai oleh hawa nafsu dan keserakahan. Minggu lalu kita sudah mempelajari di dalam surat 2 Petrus pasal yang kedua, yang berbicara tentang guru-guru palsu. Saudara-saudara, guru-guru palsu mereka adalah orang-orang yang sangat berbahaya. Seperti virus yang menyebar, yang menjangkiti orang demi orang, demi orang, demi orang. Dan mereka lebih berbahaya, saudara-saudara, daripada virus corona yang ada. Pengajaran mereka menjangkiti begitu banyak orang, mempengaruhi begitu banyak orang. Dan Petrus menyadari bahwa guru-guru palsu ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya bagi iman kekristenan pada saat itu. Saudara-saudara, saya mulai bertanya, apa sih yang membahayakan dari guru-guru palsu? Kenapa guru-guru palsu ini mereka menjadi orang-orang yang begitu berbahaya? Dan pada waktu saya mulai meneliti surat 2 Petrus, saudara-saudara, guru-guru palsu ini ternyata mereka adalah pengajar-pengajar sesat. Mereka tidak mempercayai akan doktrin kedatangan Kristus yang kedua kali. Mereka menolak, mereka tidak mempercayai, mereka menganggapnya itu tidak ada, tidak mungkin bahwa Kristus akan datang kedua kali. Kalau Kristus tidak datang untuk kedua kali, konsekuensinya tidak akan ada penghakiman. Ini yang mereka percayai. Guru-guru palsu mempercayai bahwa tidak akan ada penghakiman yang terakhir. Tidak akan ada pertanggungjawaban buat kehidupan iman kekristenan kita. Saudara-saudara, ini yang dipercayai oleh guru-guru palsu. Itu sebabnya maka kita melihat cara kehidupan daripada guru-guru palsu. Cara kehidupan mereka yang pertama, mereka adalah para pengajar yang mengajar bukan memberitakan firman Tuhan, tetapi mereka mengajar untuk mendapatkan keuntungan buat diri mereka. Dan mereka mengajar apa yang orang mau dengar. Mereka ceritakan cerita-cerita isapan jempol untuk mereka bisa terpesona, untuk mereka bisa takjub dengan pengajaran mereka. Dan apa yang mereka lakukan di dalam kehidupan mereka? Apa yang guru-guru palsu ini lakukan di dalam kehidupan mereka? Mereka tidur dengan banyak wanita. Mereka hidup di dalam hawa nafsu mereka. Mereka hidup di dalam keserakahan. Dan ini menjadi gaya hidup daripada guru-guru palsu. Saudara-saudara, pada waktu saya merenungkan tentang guru-guru palsu ini, mereka sangat berbahaya. Mereka bukan hanya sedang transfer ilmu pengetahuan atau pengetahuan yang menyesatkan. Tetapi mereka sedang transfer cara hidup yang menyesatkan umat Tuhan, jemaat Tuhan pada waktu itu. Mereka sedang transfer cara hidup yang membawa umat Tuhan tersesat jauh daripada iman. Bahkan mereka sedang melenceng dari kehidupan iman. Saudara-saudara, ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Guru-guru palsu sedang mengajak banyak orang, banyak jemaat untuk mereka hidup di dalam hawa nafsu, untuk mereka hidup di dalam keserakahan. Saudara-saudara, bukankah dosa hawa nafsu dan dosa keserakahan adalah dosa yang sangat berbahaya bagi kehidupan kita? Billy Graham mengatakan bahwa dosa hawa nafsu dan dosa keserakahan sebagai 7 dosa maut. Billy Graham mengatakan, saudara-saudara, di dalam bukunya 7 dosa maut. Dan di dalamnya Billy Graham memasukkan tentang hawa nafsu, tentang keserakahan.
Saudara-saudara, kita akan melihat satu video bagaimana orang yang dikuasai oleh hawa nafsu dan apa dampaknya dalam kehidupan keluarganya. Dan pada akhirnya saudara-saudara, hawa nafsu yang dia miliki pada akhirnya saudara-saudara membawa keluarganya mengalami kehancuran. Dan kita akan sama-sama saksikan video berikut ini. Saya benar-benar parah di dunia malam itu dari tahun 96 sampai tahun 99, 3 tahun lebih. Saya jarang pulang, jarang tidur, jarang pekerjaan saya kacau, dan saya banyak hal yang saya lakukan. Dunia kejahatan, terus saya berkelahi, terus saya main dengan perempuan-perempuan yang bukan seharusnya. Saya tahu semuanya tentang kehidupan suami saya di luar, dan saat itu saya bisa apa gitu loh. Saya cuma, ya setiap dia pergi, saya tahu dia pergi dengan siapa, saya tahu dia jalan sama siapa, saya tahu dia kalau terbang sama siapa, saya tahu. Saya cuma bisa berdoa aja, saya nggak bisa, karena saya percuma saya ngomong sama Edward, saya toh akan kena pukulan juga. Emang alasan kamu aja kali itu kerjaan padat. Pada kenyataannya memang kayak gitu. Mana ada terbang nggak aku tuh pulang terbang sama buat siapa? suamimu. Buat kamu. Ditelepon nggak Kamu tuh diangkat sebagai angkat, istri terus seharusnya telepon kamu itu mau jaga ngomong rumah, apa? jaga anak. Mungkin kamu udah main kali sama perempuan di luar sana. Hah? Apa? Kamu kalau ngomong jangan sembarangan. Ya saat itu saya ngerasa udah nggak pengen hidup lagi, karena semua meninggalkan saya. Saya cuma hidup sama anak saya. Semua keluarga menganjurkan saya bercerai ya. Itu baik itu keluarga dari suami saya, dari keluarga saya, semua teman-teman saya, semua nggak ada yang mendukung saya untuk tetap bertahan. Saya cuma bisa berdoa sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kalau memang dia jodoh saya, beri saya kekuatan Tuhan. Kalau enggak, biar Tuhan aja yang misahin saya. Karena secara manusia ya nggak bisa lah, nggak kuat lah. Setiap hari, setiap dia pergi, saya hanya doa itu. Saat ini suami saya dengan siapapun, dengan perempuan siapapun, Tuhan lindungi dia. Pasti segala sesuatu yang suami saya lakukan, semua atas izin Tuhan. Saya lakukan itu karena di Alkitab kan ada istri penopang dan tiang doa. Saya tetap berdoa lagi. Jadi ya cuma itu aja yang bikin hati saya tenang. Semua beban saya hilang karena Tuhan pasti bantu saya. Di Batam itu orang bilang, oh lu lagi halusinasi atau lagi paranoid. Saya bilang enggak, saya lihat di TV itu dosa saya tadi malam, dosa saya sepanjang hidup saya ada di TV. Saya ketakutan, saya bilang, wah mati nih saya hari ini. Selalu itu mati hari ini. Saya udah nggak ingat Tuhan lagi dan tidak beribadah selama 3,5 tahun lebih. Saya udah nggak ada Tuhan, udah lupa saya namanya Tuhan. Tiba-tiba saya dengar suara, sekarang kamu percaya. 3 kali suara laki-laki sangat berwibawa yang tidak ada wujudnya. Nah, baru saya tahu sekarang itulah suara Tuhan yang menegur saya saat itu. Halo. Josh, ampun Josh, ampun. Saya teriak-teriak, ampun Joyce, berkali-kali berulang-ulang. Kamu kenapa? Dia orang yang nggak pernah minta maaf sama orang gitu loh. Habis itu tutup telepon semua orang tua saya, kakak saya, karena saya pernah menyakiti semua keluarga saya termasuk orang tua saya. Bahkan bapak saya itu pernah mau saya tembak, mau saya bunuh. Saking kita nggak ngerti arti kehidupan. Josh, maafkan aku Josh.
Aku salah. Aku minta ampun, Jos. Aku udah ninggalin kamu dan anak-anak. Papa kangen saya. Saudara-saudara, kita melihat di dalam bagian ini. Kita melihat saudara-saudara bagaimana dosa hawa nafsu dan dosa keserakahan menjadi satu paket. Ketika seseorang dikuasai oleh hawa nafsu, maka segala uang, segala harta yang dia miliki dipakai hanya untuk kepuasannya, hanya untuk hawa nafsunya. Bukan untuk kesejahteraan bagi keluarganya, bahkan bukan untuk pekerjaan Tuhan. Tetapi dia hanya pakai uang, kekayaan untuk kesenangan, kenikmatan dirinya. Saudara-saudara, inilah yang menghancurkan kehidupan manusia. Dosa, hawa nafsu menghancurkan begitu banyak keluarga, menghancurkan begitu banyak pria, menghancurkan begitu banyak wanita. Dan puji Tuhan saudara-saudara, dalam video yang tadi kita saksikan, bagaimana seorang pria yang bertobat dari dosa hawa nafsu, dan bagaimana keluarganya boleh dipulihkan. Saudara-saudara, kita perlu menang terhadap dosa, hawa nafsu, dan keserakahan. Dan kalau ini menguasai kehidupan kita, ini adalah dosa yang sangat berbahaya, yang bisa menghancurkan orang-orang di sekeliling kita, bahkan bisa menghancurkan kehidupan kita. Dan kita akan memperhatikan pada saat ini saudara-saudara, bagaimana kita dapat menghadapi dosa, hawa nafsu, dan keserakahan. Saudara-saudara, untuk kita bisa menang menghadapi dosa, hawa nafsu, dan keserakahan, kita perlu mencondongkan hati dan pikiran kita untuk dihidupkan, untuk dibangunkan dan digerakkan oleh kebenaran firman Tuhan. Tanpa kita mengarahkan hati kita, pikiran kita untuk dicondongkan, untuk digerakkan, diarahkan pada kebenaran firman Tuhan, maka hawa nafsu akan mencondongkan kita kepada berbagai dosa yang ada di dalam dunia ini. Saudara-saudara, dalam ayat yang pertama di dalam surat 2 Petrus pasal yang ketiga, dikatakan di sana, saudara-saudara yang kekasih, Paulus menyapa jemaat-jemaatnya sebagai orang-orang yang dia kasihi. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua. Ini adalah surat yang kedua, surat 2 Petrus. Yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu, artinya di dalam surat 1 Petrus dan surat 2 Petrus, Petrus mengatakan, aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan. Saudara-saudara, pikiran kita perlu dihidupkan oleh pengertian yang murni, oleh peringatan. Kata menghidupkan pengertian yang murni, ini bisa juga diterjemahkan sebagai pikiran yang sungguh-sungguh, atau pikiran yang tulus, pikiran yang murni, kecondongan hati yang murni. Saudara-saudara, pikiran yang murni adalah pikiran yang tidak terkontaminasi. Hati yang murni adalah hati yang tidak terkontaminasi oleh pemikiran, oleh keinginan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Pada waktu hati kita murni, pada waktu pikiran kita murni, dan kita hanya mencondongkan hati dan pikiran kita hanya kepada kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, disinilah kita akan menang menghadapi dosa, hawa nafsu, dan dosa keserakahan. Seorang pengkhotbah yang bernama D.L. Moody, saudara-saudara, satu saat dia memberikan sebuah ilustrasi bagaimana bisa orang menang menghadapi dosa di dalam kehidupannya. Dia gambarkan saudara-saudara dosa
seperti udara yang ada di dalam gelas ini. Saudara-saudara, bagaimana udara di dalam gelas ini bisa keluar? Ini gelas yang kosong, dan di dalamnya kita tahu ada udara di dalamnya. Bagaimana saudara-saudara udara di dalam gelas ini bisa tidak ada? Apakah dengan menyedotnya? Tetap saudara-saudara, udara itu tetap ada di dalam gelas ini. Pada waktu disedot, udara ini tetap ada di dalam gelas ini. Saudara-saudara, bagaimana udara di dalam gelas ini bisa tidak ada? D.L. Moody mengatakan, udara di dalam gelas ini bisa tidak ada ketika gelas ini dituangkan atau diisi dengan air. Ketika air itu penuh, maka saudara-saudara udara di dalam gelas ini tidak ada. Saudara-saudara, kita tahu bahwa keinginan, hawa nafsu dan keserakahan seringkali mengganggu kehidupan iman kita. Seringkali mengganggu kehidupan kerohanian kita. Dan kita sadar bahwa kita perlu mengeluarkan dosa ini dari kehidupan kita. Tetapi bagaimana saudara-saudara kita dapat menang menghadapi dosa, hawa nafsu dan keserakahan? Saudara-saudara, untuk kita bisa menang, kita hanya perlu mengisi hidup kita dengan firman Tuhan. Semakin hati pikiran kita dipenuhi dengan firman Tuhan, seperti air yang mengisi gelas ini, saudara-saudara, semakin kita akan terus-menerus, saudara-saudara, kita mengingat akan firman Tuhan. Semakin kita terus-menerus dipenuhi, semakin saudara-saudara dosa hawa nafsu itu menyingkir dari kehidupan kita. Dosa keserakahan itu semakin menyingkir di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, menjadi pertanyaannya bagi kita, apakah kita terus-menerus mengisi hidup kita setiap hari dengan firman Tuhan? Ada begitu banyak godaan, ada begitu banyak dosa yang dapat menyerang kehidupan iman kita. Tetapi saudara-saudara, saya percaya kalau kita terus-menerus mengisi kehidupan kita dengan firman Tuhan, kita akan menjadi orang-orang Kristen yang terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kita akan menjadi orang-orang Kristen yang terus hidup kita memuliakan Tuhan. Kita akan menjadi orang-orang Kristen yang akan terus-menerus memancarkan keindahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, maukah hidup kita terus-menerus diisi oleh kebenaran firman Tuhan? Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, tolong kami ya Tuhan, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan godaan, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kecemaran, Tuhan tolong murnikan hati kami, murnikan pikiran kami, murnikan ya Tuhan kehidupan kami, supaya kami boleh terarah kepada firman-Mu. Dan kami percaya pada waktu hidup kami diarahkan kepada kebenaran firman-Mu, kami akan menjadi orang-orang Kristen yang menang terhadap dosa, hawa nafsu, dosa keserakahan. Kami akan menjadi orang-orang Kristen yang menang, dan kami akan menjadi orang-orang Kristen yang memuliakan Engkau ya Tuhan. Bersyukur untuk firman yang kami boleh baca dan kami boleh renungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bersyukur untuk firman yang telah disampaikan. Biar kiranya firman tersebut sungguh meneguhkan dan menguatkan kita semua. Baik Bapak Ibu, tiba saatnya kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan minggu ini dapat dilakukan dengan cara scan barcode sebelum kebaktian dimulai ataupun pada saat kolektor. Persembahan dapat ditransfer pada rekening gereja seperti yang tertera di bawah ini. Baik Bapak Ibu, kita akan
memberikan persembahan, sebuah pujian yang akan mengiringi kita, yaitu yang kupersembahkan berasal darimu, dari KPPK 348. Yang kupersembahkan berasal darimu. Yang kupersembahkan berasal darimu. Ku sembahkan kepadamu, ku jadi hamba-Mu. Dan semua milikku, ku terima darimu. Bagaikan buah sulungku, ku berikan padamu. Intro. Tuhan peliharaku dan ku dikuatkan. Tuhan peliharaku dan ku dikuatkan. Ku giat melayani-Mu, muliakan nama-Mu. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita satu di dalam doa. Bapa kami yang di dalam surga, ya Tuhan, kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk ibadah pagi hari ini ya Tuhan. Bersyukur untuk penyertaan-Mu ya Tuhan, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar ya Tuhan. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah disampaikan kepada kami ya Tuhan. Biar kiranya firman tersebut sungguh boleh meneguhkan dan menguatkan kami. Dan kami juga belajar ya Tuhan untuk senantiasa untuk berpegang dan setia kepada firman-Mu. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk persembahan pagi ini ya Tuhan. Engkau sucikan, kuduskan ya Tuhan, sehingga persembahan tersebut harum di hadapan-Mu. Berkati gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan, berkati setiap hamba-Mu yang melayani di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami akan mendengarkan warta gereja. Ya, Shalom jemaat yang kasih dalam Tuhan, kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama kembali beribadah kepada Tuhan, sekalipun kita beribadah di rumah kita masing-masing dan ada juga yang ada di gedung gereja, dan biarlah keyakinan kita kepada Tuhan senantiasa bertumbuh dan bertambah. Ada beberapa berita pengembalaan yang bisa saya sampaikan hari ini. Yang pertama adalah minggu depan, itu 7 Maret, maka kita sudah memasuki minggu pertama bulan Maret. Tanpa terasa seperti itu ya, sudah memasuki bulan ketiga di tahun ini. Karena itu minggu depan akan ada perjamuan kudus, dan bagi setiap jemaat, mari mempersiapkan hati bagi yang sudah baptis dan CD untuk bisa menerima sakramen perjamuan kudus. Kemudian persembahan persepuluhan pun minggu pertama bisa kita bawa persembahan persepuluhan dengan sukacita di hadapan Tuhan. Kemudian yang kedua, setiap hari Rabu akan ada kebaktian doa secara online. Jadi di channel GKI Karawaci, maka silakan kita bersama-sama untuk berdoa jam 7:30 malam. Berkaitan dengan pemilihan penatua, maka saya akan bacakan surat dari Sinode GKY, daftar nama calon sementara penatua anggota Majelis Jemaat Gereja Kristus Yesus periode ketiga. Jadi untuk Karawaci itu periode yang ketiga, tahun 2021 sampai 2024. Pada rapat BPH BPMS, Gereja Kristus Yesus periode ke-6, hari Selasa 5 Januari 2021, 6 Januari 2021, dan 18 Februari 2021, telah ditetapkan nama-nama calon sementara penatua anggota Majelis Jemaat Gereja Kristus Yesus periode ketiga, tahun 2021 sampai 2024, sebagaimana tercantum dalam lembar ini. Apabila terdapat keberatan atau sanggahan, anggota jemaat dapat mengajukannya secara tertulis dengan ditujukan kepada gembala atau ketua majelis jemaat Gereja Kristus Yesus setempat selambat-lambatnya pada tanggal 3 Maret 2021 untuk ditindaklanjuti tim seleksi dan tembusan sanggahan dikirimkan oleh panitia
pemilihan penatua ke BPH BPMS Gereja Kristus Yesus. Sanggahan atas calon sementara penatua gereja anggota Majelis Jemaat Gereja Kristus Yesus hanya dapat dilakukan oleh anggota jemaat terdaftar dengan identitas jelas, telepon, dan jemaat atau bajem atau pos jemaatnya. Adapun nama-nama calon tetap penatua Majelis Gereja Kristus Yesus periode ketiga tahun 2021 sampai 2024 akan diumumkan pada tanggal 21 Maret, 28 Maret, dan 4 April. Dan berikut nama-nama mereka. Nama-nama ini adalah nama-nama yang disusun berdasarkan abjad. Yang pertama Ahmad, yang kedua Beni Setiawan, yang ketiga Budi Sugiarto, yang keempat Burhan Tirtawibawa, yang kelima Kristianata Suwaji, yang keenam Daniel Henry, yang ketujuh Dewi Liana, yang kedelapan Fadi Philip Anugrah Bolu, yang kesembilan Helena Margareta, yang ke-10 Irfan Siswanto Lubis, yang ke-11 Liao Hanji, yang ke-12 Lukman Tocai, yang ke-13 Marco Brian, yang ke-14 Oi Jonathan Wibisana, yang ke-15 Suryawati, yang ke-16 Timothy J. Daun, yang ke-17 Ci Robert Haditama, yang ke-18 Cin Supardi, yang ke-19 Veronica Ana Sutini, yang ke-20 Yakobus, yang ke-21 Yeni, yang ke-22 Yofi, dan yang ke-23 Yuliana Uganda. Itu nama calon sementara. Dan kemudian tanggal 13 Maret dari bidang pembinaan akan mengadakan seri pembinaan Jemaat GKI Karawaci jam 5 sore via Zoom. Dan dengan tema mengenal bidat gereja kilat dari timur atau gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Dan ini memang menjadi berita hangat seperti itu ya. Dan yang akan disampaikan oleh Pendeta Paulus Daun. Jadi bagi jemaat yang mau ikut silakan daftar registrasi yang ada di layar kita. Kemudian berkaitan dengan edukasi jemaat seputar COVID dari Sinode. Kita akan saksikan videonya dan nanti lanjut dengan rangkaian Pasca Sekolah Minggu mengadakan lomba menghias telur. Silakan. Shalom jemaat sekalian, tak terasa 3 bulan sudah kami Hotline GKI Peduli COVID melayani jemaat. Puji Tuhan sampai saat ini sudah 1.000 pasien lebih, bukan hanya bagi jemaat GKI, namun juga boleh menolong masyarakat luas di luar jemaat. Hotline GKI Peduli COVID didukung oleh banyak aktivis dan rohaniawan se-Sinode GKI. Salah satu yang penting adalah para dokter yang tergabung di dalam tim dokter hotline. Yang pertama, lakukan PCR swab sesegera mungkin. Jika hasil positif, kunjungi puskesmas atau rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan. Masalahnya saat ini, fasilitas kesehatan yang ada sangat penuh. Atau opsi kedua, hubungi hotline kami. Manfaatkan fasilitas konsultasi online tak berbayar ini untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Dokter akan menghubungi saudara dengan nomor pribadinya dan selanjutnya bisa mendampingi Anda selama menjalani perawatan COVID. Jika dokter menyarankan untuk dirawat di rumah sakit, segera hubungi hotline 0819 COVID-19 untuk mendapatkan arahan bagaimana mendapatkan tempat rawat inap di rumah sakit. Kita tahu bahwa gejala penyakit ini sangat bervariasi, mulai dari yang ringan hingga yang berat. Dengan demikian, pengobatannya pun tergantung dari kondisi masing-masing. Tidak selalu kita dapat mencontoh pengobatan yang diberikan dokter kepada orang lain untuk diterapkan pada diri kita sendiri. Hal itu sangat tergantung pada kondisi kita. Bagi jemaat yang sakit, hendaknya dapat berkonsultasi terlebih dahulu kepada dokter mengenai pemeriksaan lanjutan maupun pengobatan yang akan diberikan sesuai dengan kondisinya masing-masing. Secara sederhana, CT yang tinggi, misalnya 40-an atau 35 ke atas, itu artinya sampel di dalam pemeriksaan tersebut kadar virusnya sedikit, sehingga dia perlu siklus amplifikasi yang berulang-ulang sampai 30-an sampai 40-an.
Kalau CT-nya belasan, 18, 21, artinya materi genetik dari virus yang dideteksi itu banyak. Jikalau kita periksa di lab satu dan kemudian berikutnya kita periksa lab yang lain, mungkin kita akan bingung. Terutama pada CT yang udah tinggi, ya, di atas 35. Ada yang periksa negatif, tapi saya periksa tempat lain positif. Nah, sering disebut nih sisa-sisa fragmen RNA dari fase penyembuhan. Ya, mungkin kita perlu ketahui bahwa memang setiap laboratorium mempunyai gen yang berbeda, cut-off yang berbeda, tergantung daripada R&D masing-masing alat pemeriksaan PCR tersebut. Ada hubungan langsung. Misalnya kadang-kadang CT yang tinggi dalam arti virusnya sedikit dalam sampel, kondisi pasiennya berat. Bahkan ada yang CT yang rendah, kondisi pasiennya ya tanpa gejala. Nah, untuk menilai kondisi klinis pasien tentunya ya dokter menilai dari kondisi pasien secara langsung, bisa juga laboratorium, bisa juga radiologi. Biasanya dokter akan memeriksa darah lengkap, NMR, bisa juga D-dimer. Gejalanya ringan dan berat, sebenarnya kondisi pasien itu sendiri yang lebih menentukan, bukan dari nilai CT dari pemeriksaan PCR tersebut. Pemerintah Republik Indonesia telah memulai program vaksinasi COVID-19. Tentu pemerintah sudah memilih vaksin yang aman dan efektif berdasarkan data penelitian yang ada baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Mereka yang dalam keadaan sehat atau memiliki penyakit penyerta seperti diabetes, hipertensi, sakit jantung, tetapi di dalam keadaan yang terkontrol sesuai dengan rekomendasi dari dokter, dan di dalam rentang usia yang sesuai dengan peruntukan vaksin, diharapkan dapat secara aktif mengakses dan mendapat vaksinasi COVID-19 ini. Upaya vaksinasi tidak berarti membuat kita menjadi lengah dengan penerapan protokol kesehatan sesuai dengan yang sudah direkomendasikan pemerintah selama ini. Hotline GKI hadir memberikan pendampingan bukan hanya secara medis, tapi juga secara pastoral. Dan saya, Pendeta Franz Lee, bersama dengan tim rohaniwan, siap untuk memberikan pendampingan kepada Bapak Ibu. Kami ingin mendoakan Bapak Ibu, dan kami yakin bahwa apapun yang terjadi, ada Tuhan yang lebih dari sekedar sanggup untuk boleh menolong, untuk boleh menguatkan dan menyembuhkan saudara. Jangan ragu menghubungi kami jika ada pertanyaan atau Anda merasa terinfeksi virus COVID. Kami, tim Hotline GKY Peduli COVID, siap melayani. Doakan kami. A joyful heart is good medicine, good medicine. A joyful heart, a joyful heart is good medicine. A joyful heart is good. Halo adik-adik Sekolah Minggu GKI Karawaci. Menyambut Paskah di tahun 2021 ini, Laushu mengajak adik-adik untuk ikutan lomba menghias telur. Untuk pemenangnya akan ada hadiah menarik juga loh. Berikut ketentuannya. Ayo adik-adik, ikutan ya, Lause tunggu hasil karyanya. God bless you! Saya mengundang kita untuk berdiri dan dengarkanlah berita pengutusan. Kembalilah ke dalam kehidupan sebagai seorang murid Kristus. Taatilah firman dan bersaksilah bagi Tuhan. Kuatkanlah yang lemah dan bantulah yang kekurangan. Kasihilah dan layanilah Tuhan dengan segenap hatimu. Doksologi. Puji Allah Bapa,
Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Sekalipun kami hidup di tengah-tengah pandemi, tetapi kami bersyukur kami masih diberikan kesempatan beribadah kepada Tuhan. Secara khusus hari ini kami boleh beribadah dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami boleh memuji Tuhan, belajar firman-Mu, mempersembahkan persembahan di hadapan Tuhan. Dan biarlah semua yang kami lakukan menyukakan akan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Jemaat yang kasih dalam Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, waktu teduh, Tuhan Yesus memberkati. Amin.